Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketujuh, yaitu di alat mesin pertanian. Ini pertemuan ketujuh itu yang secara visual ya, bukan dengan yang lainnya, yaitu yang secara visual. Nah, seharusnya ini harus disampaikannya semester kemarin, akan tetapi dikarenakan kita ada beberapa hal yang mengganggu pertemuan, jadi baru bisa saya sampaikan saat ini. Nah, pada pertemuan alat mesin pertanian kali ini, yaitu kita akan membahas tentang macam dan jenis alat pengolah tanah, di mana alat dan jenis macam dan jenis alat pengolah tanah itu mungkin kakak-kakak sudah banyak yang tahu, bahkan saya rasa 99% itu semuanya kakak-kakak sudah tahu. Kemudian untuk penggunaannya pun juga kakak-kakak sudah tahu sangat banyak macam dan jenis alat pengolah tanah ya. Contohnya salah satu yang akan kita pelajari yaitu macam dan jenis alat pengolah tanah untuk pertanian. Namun di sini dapat digolongkan menjadi dua golongan menurut tahap pengolahan tanahnya, yaitu alat pengolah tanah pertama dan alat pengolah tanah kedua. Seperti yang kakak-kakak ketahui ya, jika kita akan menanam suatu tanaman, yaitu kita dihadapkan dengan minimal dua kegiatan, yaitu dua kegiatan pengolahan tanah pertama dan kegiatan pengolahan tanah kedua. Bahkan kalau kita mulai dari awal, itu sebelum pengolahan tanah pertama juga ada, yaitu yang dimaksud atau disebut pembukaan lahan, di mana pembukaan lahan itu sendiri biasanya seperti jika lahannya itu sendiri awalnya tanah perkebunan mau dijadikan sawah kan, otomatis si kebunnya itu harus terlebih dahulu dibongkar ya untuk pengkonversian lahan, seperti dari lahan perkebunan dijadikan lahan pesawahan. Apalagi kalau dari perumahan dijadikan pesawahan, itu pasti otomatis akan pembukaan lahan terlebih dahulu. Namun untuk di materi kali ini kita hanya akan membahas pada alat pengolahan pertama dan pada alat pengolahan kedua, di mana kedua golongan alat pengolahan tanah juga digolongkan menurut sumber tenaga atau tenaga penarik yang digunakan. Sumber tenaganya itu ada apa saja, manusia, hewan, dan tenaga traktor. Nah, namun dalam kali ini yang akan kita bahas yaitu yang menggunakan tenaga traktor ya. Nah, pertama alat pengolah tanah pertama. Nah, alat pengolah tanah pertama itu ada bajak singkal, kemudian ada bajak piring, di mana bajak singkal itu sendiri ada dua jenis, yaitu bajak singkal satu arah dan bajak singkal dua arah. Kemudian untuk bajak piring juga ada bajak piring yang hanya dua piring, kemudian ada juga yang menggunakan bajak piring 4 atau lebih. Nah, kemudian selanjutnya alat pengolah tanah kedua, di mana alat pengolah tanah kedua itu salah satunya ada bajak rotari atau rotary plow, kemudian garuk sisir, garuk piring. Nah, kemudian untuk pengolahan tanah pertama itu sendiri kan tadi ada bajak singkal, di mana bajak singkal itu sendiri merupakan peralatan pertanian untuk pengolahan tanah yang digandengkan dengan sumber tenaga penggerak atau penarik seperti tenaga penarik sapi, kerbau, atau traktor pertanian. Nah, kemudian apa sih fungsinya bajak singkal itu sendiri? Nah, bajak singkal berfungsi untuk memotong, membalikan, memecah tanah, serta membenamkan sisa-sisa tanaman ke dalam tanah, dan digunakan untuk tahapan kegiatan pengolahan pertanian. Nah, itu mungkin sudah biasa ya kakak-kakak gunakan. Kemudian selanjutnya bajak singkal. Nah, bajak singkal itu kan ada bajak singkal satu arah, ada bajak singkal dua arah. Maaf. Nah, di mana bajak singkal satu arah adalah jenis bajak singkal di mana pada waktu pengerjaan pengolahan tanah yang melempar dan membalikan tanah hanya dalam satu arah. Artinya tidak ke kiri ke kanan ya, mungkin ada yang ke kiri, ada juga yang ke kanan saja. Itu saja ya, bukan
dua-duanya, beda dengan bajak singkal dua arah. Nah, kemudian selanjutnya untuk bajak singkal dua arah. Nah, ini bajak singkal dua arah adalah jenis bajak singkal di mana pada waktu pengerjaan pengolahan tanah arah perlemparannya membalikan tanah dapat diatur dua arah, yaitu ke kiri maupun ke arah ke kanan. Jenis bajak ini mempunyai mata bajak yang keduanya dirancang untuk dapat diputar ke arah pelemparan ataupun pembalikan tanaman yang dikehendaki. Nah, contohnya seperti ini gambarnya, ini bajak dua arah ya. Nah, contoh yang ini melemparnya ini ke apa ini? Ke kiri, yang ini ke yang bawahnya ke kanan, yang atas ke kiri, yang bawah ke kanan. Kemudian ada juga yang seperti ini lebih besar ya, lebih dari 4. Nah, kemudian selanjutnya bajak piring. Bajak piring berbentuk piringan, yaitu bulatan dan cekungan menyerupai alat penggorengan dengan garis tengah berkisar antara 60 sampai 80 cm. Nah, kemudian bisa dilihat juga ditarik oleh traktor antara 3 sampai 8 bajak piring tergantung pada tenaga traktor. Nah, ini bajak piring ya. Bajak piring, ini bajak piringnya hanya 2, 3 sama yang di belakang, kemudian ini 4. Nah, terakhir alat pengolah tanah kedua. Alat pengolah tanah kedua pertama ada bajak rotari, di mana bajak rotari itu sendiri secara umum bajak rotari dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu bisa dilihat. Nah, ini bajak rotari. Ini biasanya bajak rotari digunakan yang ditariknya oleh traktor-traktor yang besar ya. Nah ini pisaunya. Nah kemudian ini yang kecil seperti yang telah kakak-kakak pakai, ini biasa ya, yang biasa. Nah ini, nah untuk yang kuning ini contohnya ditariknya seperti, maaf. Nah contohnya ditariknya seperti ini. Maaf. Nah seperti ini. Kemudian untuk rotari yang kiri, yang ini ditariknya oleh hand traktor. Nah kemudian terakhir, belum ya, garis sisir. Nah garis sisir dapat digunakan pada tanah sawah basah dan juga pada tanah kering. Kegunaan mata sisir adalah untuk menghancurkan, meratakan, dan membenamkan sisa-sisa tanaman yang sudah terbajak. Biasanya ini dipakai sebelum penanaman ya. Nah contohnya seperti ini. Ini juga sama ditarik. Nah kemudian terakhir garu piring. Nah, garu piring berbentuk seperti bajak piring, rata tepinya atau tepinya dapat juga berbentuk gelombang. Nah, ini hampir sama ya bentuknya, mirip dengan bajak piring. Garu piring yang ditarik dengan traktor besar 4 roda, jumlah piring dapat ya bisa dibaca seperti yang ditampilkan. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, ini hampir sama ya. Cuman bedanya kalau bajak dengan garu, biasanya kalau garu itu digunakannya di pengolahan tanah kedua. Kemudian ini lebih banyak ya. Nah, sampai situ kita lumayan menambah sedikit materi. Kemudian untuk kesimpulannya bisa disimpulkan ya oleh kakak-kakak masing-masing seperti ini. Untuk kesimpulannya, sangat pendek ini materinya, hanya
alat pengolah tanah saja. Alat pengolah tanah pertama dan alat pengolah tanah kedua. Nah, untuk alat pengolah tanah pertama ada apa saja, kemudian untuk alat pengolah tanah kedua ada apa saja. Ya, betul. Ya, bisa dilihatlah, bisa dipelajari lagi jika lupa, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian untuk pengolah tanah, masih di pengolah tanah pertama ya. Nah, kemudian untuk masih nah, ini masuk ke alat pengolah tanah kedua. Ada apa saja bisa dilihat. Ya, bisa dipelajari kembali ya di channelnya SMK PST. Ya. Nah, kesimpulannya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk absensi jangan lupa ya, bisa menggunakan token. Nanti tokennya dibagikan di ketua kelas atau di teman-teman kelasnya yang aktif, atau juga bisa langsung tulis di kolom komentar dengan menyertakan nama, kemudian kelas, kemudian tahun pelajaran ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.